Selamat malam, keluarga Allah yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di Rima malam ini. Bapak Ibu, mari sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, kami naikkan kepadamu untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang pagi hingga malam hari ini di dalam kami masing-masing beraktivitas. Ya Bapa di sorga, sebelum kami merebahkan diri untuk istirahat, kami ingin mendengar sapaan dari firman Tuhan. Berkati kami ya Bapa, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini dari Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, apa yang sedang mengepung kita, yang mengelilingi diri kita, yang mengurung kehidupan kita, apakah itu kesulitan-kesulitan, berbagai masalah, baik itu masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah karena kehilangan pekerjaan, atau masalah karena ketidakharmonisan di dalam berkomunikasi di rumah, di keluarga masing-masing. Tapi Tuhan tahu kita semua memiliki masalah seperti itu. Tuhan melihatnya. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita menjadi putus asa? Apakah kita menyerah? Atau apakah bahkan kita ingin menyudahi hidup ini? Karena kita merasa letih, kita merasa lelah, merasa berdoa, tetapi Tuhan tidak kunjung memberikan jawab. Bahkan kadang merasa Tuhan kok menjauh dari kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam hal ini kita tidak boleh menyerah. Kita tidak perlu takut ya Bapak Ibu. Dalam ayat yang kita baca tadi, pemazmur tidak takut. Aku tetap percaya. Inilah yang menjadi ekspresi iman yang harus kita miliki setiap hari di dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi masa sulit ini. Keadaan yang tidak baik, keadaan yang nampaknya tidak ada harapan. Tetaplah percaya pada Tuhan. Orang yang hidup di dalam Kristus tidak akan takut menghadapi situasi sulit. Di dalam Mazmur 23, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Iman percaya kita tidak akan goyah, tapi justru di masa sulit ini, iman kita semakin naik dan bertambah-tambah. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi tetap mengandalkan Tuhan yang maha mampu, maha kuasa, maha ajaib. Iman kita dihargai oleh Tuhan. Ketika seorang perempuan yang sakit pendarahan menjamah jubah Tuhan Yesus dengan iman, dan perempuan itu sembuh, Tuhan Yesus tidak marah dengan mengatakan, kamu tidak boleh beriman seperti itu. Tidak Bapak Ibu. Demikian juga ketika seorang perwira yang sakit berkata pada Tuhan Yesus, ucapkan sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Tuhan Yesus tidak marah juga pada perwira itu. Dan tidak mengatakan kamu jangan memiliki iman seperti itu. Tuhan Yesus menghargai iman setiap kita. Dan Tuhan menyatakan dalam Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Inilah kuncinya.
Apakah ekspresi iman kita lemah, goyah, bimbang ketika kesulitan terjadi atas hidup kita? Ataukah kita percaya, Tuhan, Engkau mampu menolong saya. Engkau pasti sanggup mengerjakan hal yang ajaib dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan menghargai setiap ekspresi iman kita masing-masing kepadanya. Tuhan tahu apa yang sedang kita pergumulkan. Tuhan tahu apa isi hati kita. Dan Tuhan mau menolong kita. Tuhan tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani kita, Tuhan pun juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Seperti ketika 5.000 orang lebih mengikuti Tuhan Yesus. Saat itu mereka kelaparan dan Tuhan melihat. Seandainya saat itu Tuhan tidak peduli atas kehidupan jasmani mereka, tentunya Tuhan akan membiarkan mereka kelaparan. Namun kali ini Tuhan tidak. Dalam hal ini Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tidak membiarkan mereka kelaparan. Oleh karena itu Tuhan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan dan mencukupkan kebutuhan mereka semua sehingga mereka makan dengan kenyang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sangat mengerti akan kebutuhan kita. Kebutuhan jasmani kita pun Tuhan tahu. Di masa pandemi ini, mungkin kita dilanda kekhawatiran. Ada sebuah ketakutan akan masa depan kita, masa depan keluarga kita. Jangankan masa depan yang jauh ke depan sana, hari ini dan esok pun kadang hal itu menjadikan kita khawatir, takut, kita menjadi gelisah. Keluarga Allah, jika hal ini terjadi, mari kita datang pada Tuhan. Serahkanlah semuanya pada Tuhan. Tanpa ragu sedikit pun, kita percayakan sepenuhnya pada Tuhan, kepada Allah yang punya hidup kita. Jangan ada keraguan, karena Allah pasti sanggup menyelesaikannya. Karena kita semua berharga di matanya. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku takut, aku khawatir akan ancaman ekonomi, akan ancaman sakit penyakit, komunikasi di dalam keluarga. Kita manusia yang lemah, rapuh, mudah tergoda dan jatuh. Mari kita datang pada Tuhan Yesus dengan iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan mengajar kita untuk percaya. Untuk hidup harus dijalani dengan iman, bukan keraguan dan kebimbangan. Arahkan pandangan kita pada Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih besar dan lebih kuasa dari segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun jawaban Tuhan, mari kita belajar mengucap syukur, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ketika para murid sedang dalam perahu dan mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal, mereka berkata pada Tuhan Yesus, Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Tuhan Yesus menenangkan angin badai. Lalu dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di tengah situasi yang sulit, di tengah badai yang mengguncang hidup kita, Tuhan mau bertanya pada kita, mengapa kamu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Mari kita responi pertanyaan Tuhan dengan melangkah dalam iman dengan mengatakan, Tuhan, aku mau jalani hidupku dengan iman kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa. Engkau pemelihara hidup kami, Engkau pemilik hidup kami. Kami ingin berserah penuh kepadamu ya Bapa, atas segala pergumulan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, biarlah kami boleh mendapatkan kelegaan di dalam Engkau. Biarlah segalanya kami letakkan di kaki-Mu. Engkau sendiri yang akan bertindak dan menyelesaikan segala pergumulan kami. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Bapa, dan berkatilah kami. Bapa di surga, jika sebentar lagi kami akan tidur, kami ingin istirahat, Bapa berkatilah tidur kami, agar kami boleh tidur dengan nyenyak, dan esok pagi Tuhan bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat segar, diberkati Tuhan, dan bangun dalam keadaan hati yang penuh sukacita dan mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah membukakan jalan bagi kami, dan kami ingin tetap berjalan dengan iman bersamamu ya Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin.